Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat belajar. Anak-anak ibu, ibu ingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan baik di rumah, apalagi di luar rumah karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan kita masih mengikuti pelajaran secara daring online melalui aplikasi WA atau Sigum. Baik anak-anak, kita sudah melewati 2 bab. Bab pertama kemarin itu tentang reproduksi pada manusia, kemudian bab kedua tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, dan kita juga sudah melaksanakan ujian mid semester, sudah dikumpul dan sekarang masih dalam masa pengkoreksian. Kita akan masuk ke bab ketiga tentang pewarisan sifat atau genetika. Ini berhubungan dengan sifat atau karakter manusia yang ada. Nah, tanpa disadari sebenarnya kamu juga mengenali teman, mengenali sesama saudara atau famili kita, itu sebenarnya melalui karakter-karakter yang ada pada dirinya. Contoh, dari warna kulitnya, dari bentuk matanya, hidungnya, bibirnya, warna rambutnya. Kamu mengenalinya itu dari itu. Sebenarnya sifat-sifat atau karakter yang kamu lihat itu adalah genetika yang diturunkan dari orang-orang tuanya. Nah, jadi sebelumnya apa rupanya genetika itu? Kita lihat. Ini ada gambar dari bapak genetika kita yang bernama George Mendel. Ini yang meneliti tentang sifat-sifat genetika. Nah, ini dia. Jadi genetika itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau kepada anaknya. Nah, ini adalah gambar dari genetika tadi, gen. Kemudian ini adalah kromosom. Kromosom inilah yang membawa gen ini di dalamnya. Baik, sebelumnya kita pelajari dulu tentang istilah-istilah apa saja yang dikenal dalam ilmu genetika itu. Jadi yang pertama gen itu sendiri. Gen itu merupakan segmen yang ada di dalam kromosom. Itu yang menentukan sifat atau keturunan tertentu. Jadi kalau saya misalkan begini, kamu membawa air minum di dalam wadah botol Tupperware. Nah, kromosomnya itu botol Tupperware-nya. Nah, air yang di dalamnya itu DNA-nya. Itulah yang bisa Ibu contohkan supaya bisa lebih dipahami ya. Jadi semua itu ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, kromosom. Kromosom itu adalah faktor pembawa sifat. Nah, inilah faktor yang membawa gen tadi dari induk kepada anaknya. Selanjutnya parental, parent itu berasal dari bahasa Inggris artinya orang tua atau induk. Selanjutnya filial itu keturunan. Jadi kalau induknya itu orang tuamu, filial keturunan itu adalah kamu. Selanjutnya kita di sini mengenal F1 itu keturunan atau filial pertama. Kemudian F2 itu filial keturunan kedua. Jadi dari orang tua, anak, cucu. Ya. Selanjutnya, genotif. Genotif ini adalah sifat yang dibawa oleh gen yang tidak tampak dari luar. Sifat yang dibawa oleh gen tapi dia tidak tampak dari luar. Itu namanya genotif. Contoh, sifatnya misalnya orangnya rajin, kan nggak nampak dari tubuh. Yang nampak dari tubuh kita itu cuma yang bagian luar aja. Contohnya rambutnya hitam, lurus, itu yang nampak. Kalau yang di dalam tubuh yang dibawa oleh gen itu tidak nampak dari luar, itu genotif. Selanjutnya fenotip, sifat yang tampak dari luar. Ya tadi bentuk hidung,
Kemudian bentuk matanya, mata bulat atau mata sipit itu nampak aktif. Kalau di tumbuhan itu warna bunganya, misalnya warna bunganya merah, nampak. Selanjutnya dominan, sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Dominan. Jadi kalau di keluarga kamu, anak dari orang tua kamu itu ada 4 orang, kemudian yang berkulit hitam ada berapa, yang berkulit putih ada berapa. Jadi kalau 4 orang, kemudian yang 3 ini putih kulitnya, yang satu agak coklat misalnya, berarti dominan warna putih kulitnya. Lanjut. Resesif. Resesif ini sifat yang sedikit atau lemah muncul pada keturunan. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi yang 3 tadi kulitnya putih, yang satu kulitnya coklat. Berarti yang coklat ini resesif, sedikit muncul. Baguslah kalau yang sifat baik banyak muncul, yang sifat kurang baik sedikit muncul, itu lebih baik daripada kebalikannya. Intermedier, ini sifat yang sama-sama kuat munculnya. Contohnya kamu, kalau dilihat orang, ini mirip sama mamanya, tapi kalau dilihat orang lain lagi dibilang, ini mirip papanya, berarti kan di wajah kamu itu perpaduan. Lanjut. Semi dominan, ini sama dengan intermedier. Pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan, itu semi dominan. Baik, selanjutnya homozigot. Homozigot ini pasangan gen yang sama kuat. Jadi ini kita contohkan dengan huruf ya. Jadi kalau dia sama kuat, ini kita beri contohnya huruf besar. Tapi harus sama. A dengan A besar, K besar dengan K besar, M besar dengan M besar. Ini kalau yang dominan. Kalau dominan tadi kan yang paling banyak muncul. Kalau yang resesif, ini kita buat dengan huruf kecil. Jadi A kecil, A kecil, K kecil, K kecil, M kecil, M kecil. Lanjut. Heterozigot. Ini yang berbeda, tapi tetap dengan huruf yang sama. Tapi dia tidak sama kuat. Berarti tadi kalau yang kuat kita buat A besar dan yang resesif kita buat A kecil, yang tidak sama kuat kita buat A besar A kecil, K besar K kecil, M besar M kecil. Jadi jangan terlalu berpatokan dengan contoh huruf yang Ibu berikan di sini ya, karena huruf itu bisa kita buat dari A sampai Z. Lanjut, jalur murni keturunan satu induk. Selanjutnya ini backcross, persilangan F1 dengan induknya dominan, tes cross, persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Selanjutnya, kita belajar tentang persilangan atau hibrida atau bastar. Jadi persilangan itu perkawinan. Ini untuk semua ya, bisa untuk manusia, bisa untuk hewan, bisa untuk tumbuhan. Jadi persilangan itu adalah perkawinan. Ada yang pertama persilangan monohibrida, kemudian nanti kita akan belajar persilangan dihibrida. Mono artinya kan satu, ini nanti perkawinan atau persilangan dengan satu sifat beda. Tapi kalau dihibrida, di artinya dua, itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Dan selanjutnya trihibridanya ini bisa kita skip dulu. Kita ke nomor 4, nanti penyakit menurun pada manusia. Oke, kita bahas satu persatu ya, mulai dari nomor 1 ini persilangan monohibrida. Nah, ini definisinya, pengertiannya. Persilangan monohibrida itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Bagaimana rupanya? Satu sifat beda. Kita lihat. Contoh. Ini contohnya tumbuhan. Tumbuhan yang bunganya kuning disilangkan atau kita kawinkan dengan tumbuhan bunga merah. Jadi bukan, oh Bu, dua sifat beda nih lah Bu, kuning sama merah. Bukan. Apa sifatnya coba? Warna. Jadi warna, dari warna bunga warna kuning sama bunga warna merah. Jadi yang membedakan itu adalah warna. Jadi satu sifat beda, warna. Jadi belum ke batang tumbuhannya, belum ke apanya lagi. Misalnya kalau buah itu manis atau asam. Kita lihat.
Oke, selanjutnya contohnya kucing berbulu putih disilangkan atau dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Jadi ini dari warna juga, warna bulunya ya. Masih satu sifat beda. Selanjutnya, ini untuk manusia. Ada wanita berambut keriting, kemudian menikah atau dikawinkan dengan laki-laki berambut lurus. Masih satu sifat beda dari karakter rambut, dari bentuk rambut. Belum dari warna kulit, belum dari bentuk bibir, belum dari bentuk hidung. Jadi banyak sekali. Tapi kita pelajari dulu satu persatu. Lanjut. Selanjutnya, persilangan monohibrida dominasi penuh. Dominasi. Kalau kita bicara dominasi itu kan ada yang mengungguli salah satunya. Contoh, ini merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif kalah dan sifat dominan yang menang atau tertutupi oleh sifat dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka resesif tidak muncul. Ini dominan. Contoh. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang contoh yang kedua ini pada hewan, yaitu kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Masih satu sifat beda, yaitu tentang warna ya, sama dengan contoh yang di atas. Selanjutnya ini pada manusia. Jadi ada wanita yang berambut keriting dinikahkan dengan laki-laki berambut lurus. Nah, jadi nanti kira-kira anaknya rambutnya apa? Persilangan monohibrida dominasi penuh. Dominasi penuh. Ini pengertiannya merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif kalah. Jadi yang menang itu adalah sifat dominan. Jadi tertutupi oleh sifat dominan. Selanjutnya, bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada muncul bersama-sama, jadi resesifnya kalah, tidak muncul sama sekali. Nah, kita lihat saja dengan contoh. Kita lihat saja dengan contohnya. Tanaman berbatang tinggi dominan. Jadi ini di sini Ibu contohkan dengan huruf T, tinggi ya, besar. Dilakukan dengan tanaman berbatang rendah, kecil. Bagaimana perbandingan keturunannya sampai dengan F2, filial kedua. Nah, jadi ini masih persilangan dengan satu sifat beda, yaitu tentang kondisi batangnya. Kita mengerjakannya ya. Cara mengerjakannya. Parental, induk yang berbatang tinggi disilangkan dengan induk berbatang rendah. Yang tinggi tadi kita lihat di sini T besar. Jadi kalau tulisan T besar. Selanjutnya berbatang rendah T kecil. Kita tuliskan dengan T kecil. Jadi T besar, kita ambil gametnya. Gametnya kita ambil satu huruf ya. Jadi kalau sama-sama dia huruf besar kita ambil satu. Tapi kalau dia satunya huruf besar, satu huruf kecil kita ambil dua-dua. Nah, T besar, gametnya itu kita ambil T besar. Disilangkan dengan T kecil, gametnya T kecil. Jadi hasil persilangannya itu adalah F1 filial kedua keturunan pertama. Perkaliannya T besar disilang dengan T kecil atau T besar kali T kecil. Ini dia, T besar T kecil. Tapi dengan cara membacanya T besar T kecil, tadi T besar kan tinggi. Kita baca tinggi. Kenapa? Karena ini sifatnya dominansi penuh. Jadi sifat dominannya itu yang menang. Jadi walau ada T kecil di sini itu resesif, kalah. Nggak muncul, nggak nampak. Makanya dia dibaca tinggi. Selanjutnya, ini dari hasil anak yang pertama ini, F1 filial pertama ini, kita silangkan lagi. Untuk yang kedua kali, kita silangkan lagi untuk yang kedua kali. Jadi
P2, parental kedua, untuk persilangan yang kedua, T besar T kecil kita silangkan dengan T besar T kecil. Kita ambil gametnya. Seperti saya bilang tadi, gametnya itu beda huruf, walaupun sama-sama huruf T, tapi kan ini huruf besar, ini huruf kecil. Jadi gametnya ada dua, T besar, T kecil. Yang ini juga T besar, T kecil. Yang mau kita lihat ini kan perbandingan keturunan sampai ke filial kedua, ke F2. Ini yang ditanya. Ini F2. Jadi kita di sini menggunakan bagan persilangan. Ini ada 4 yang mau kita silangkan, T besar T kecil dengan T besar T kecil. Kita lihat. Ini cara penulisannya. Cara penulisannya lewat diagram seperti ini. Nah, ini di sini nanti tanda jantan, yang sini tanda betina. Tanda jantan, tanda betina. Ini tadi T besar, T kecil, T besar, T kecil. Ini kita silangkan. T besar silang dengan T besar. T besar, T besar. T besar dengan T kecil. T besar, T kecil. T kecil dengan T besar, tetap kita tuliskan huruf besarnya dulu. Jadi T besar, T kecil dengan T kecil, T kecil, T kecil. Jadi ada berapa filialnya? Ada 4 ini. Nah, ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi pada F2, pada filial kedua itu menghasilkan 4 keturunan baru. Ini dia. Sifatnya bagaimana? Nah, tadi kan T besar ini tinggi, berarti ini tinggi. T besar T kecil juga kita baca tinggi karena dia sifat dominasi penuh. Yang resesif, yang huruf kecil kalah. Jadi ini juga tinggi, ini rendah. Tinggi, rendah. Jadi ada berapa yang tinggi? Ada 3. 1, 2, 3. Ada berapa yang rendah? 1. Kita lihat nanti perbandingannya berapa. Yang tinggi berapa, yang rendah berapa. Nah, kita lihat perbandingannya. Ini tadi ada 1, ini tadi ada 2, yang ini ada 1. Ini genotip ya, perbandingan genotip. Genotip itu yang di dalam, yang nggak nampak. Kalau yang nampak dari luar itu namanya fenotip. Ya, kita lihat ini fenotip. Sifat yang nampak dari luar. Ini kita baca tinggi, ini kita baca tinggi, ini kita baca rendah karena T kecil. Ini tadi ada 1, bisa dilihat dari atas tadi, ini ada 1, ini ada 2, ini ada 1. Jadi hasilnya ini dia. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 1. Ini hasilnya. Ini tinggi 1, ini tinggi ada 2, ini rendah ada 1. Berarti yang tinggi ada berapa ini? Ada 3, yang rendah ada 1. Jadi perbandingannya tinggi banding rendah itu adalah 3 banding 1. Itu perbandingannya. Karena kan kita satu sifat beda tentang tinggi dan rendahnya batang. Jadi yang tinggi bisa kemungkinannya ada 3, rendah ada 1. Oke, kita lihat contoh lain. Ini persilangan monohibrida semi dominansi. Semi dominansi tadi antara yang dominan dan resesif itu sama kuat. Jadi sama-sama memberikan kontribusi yang sama ya. Jadi saling mempengaruhi pada keturunannya. Sifatnya bagaimana? Sifatnya perpaduan antara kedua gen induknya. Kita lihat contohnya. Ini contohnya bunga. Bunga mawar berwarna merah. Kita contohkan M besar disilangkan dengan bunga mawar berwarna putih. Jadi putih bukan terus P sama P, tidak. Karena kalau ini kan satu sifat beda, jadi tetap huruf yang sama tapi beda karakter, satu huruf besar, satu huruf kecil. Jadi yang merah kita buat M besar, yang putih kita buat M kecil. Selanjutnya, jika dalam perkawinan itu, dalam persilangan itu terjadi sifat semi dominansi sama kuat, antara yang dominan sama yang resesif sama kuat, sama-sama memberikan kontribusi yang sama. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2?
Kita lihat. Pertama, mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Yang merah tadi M besar, yang putih tadi M kecil. Kita ambil gametnya. M besar gametnya 1, M kecil gametnya 1, M kecil. Jadi ini kalau kita silangkan, M besar disilangkan dengan M kecil, M besar kali M kecil ya. M besar, M kecil. Nah, itu keturunan pertama, F1 filial 1, ini dia M besar, M kecil. Kira-kira warnanya apa? Merah sama putih disilangkan. Ini hasilnya. Kalau sama-sama kuat, merah sama kuat, putih sama kuat, apa kira-kira hasilnya? Iya, pink atau merah muda atau warna rose. Kita lihat sini. Iya, merah muda atau rose. Cantik lah bunganya. Nah, filial pertama ini kita silangkan lagi karena yang dimintakan perbandingan sampai dengan filial kedua. Kita lihat. Ini parental kedua, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya pasti ada 2, M besar M kecil, M besar M kecil. Kita lihat. Nah, bagaimana keduanya? Ini kita kembali menggunakan bagan persilangan lagi. Jadi ini simbol jantan, ini simbol betina ya. Ini dia gametnya M besar M kecil, ini di M besar M kecil. Jadi ini bagan persilangannya. M besar silangkan dengan M besar, M besar dengan M kecil, M besar M kecil dengan M besar, M besar M kecil dengan M kecil, M kecil. Jadi ini yang ini M besar tadi kan merah, jelas ini warnanya merah. M besar M kecil tadi hasilnya apa? Pink kan, merah muda atau warna rose. Ada 2 ini, M besar M kecil ada 2. Berarti yang warna rose, yang warna merah muda ada 2. Kemudian M kecil tadi kan lambang dari putih, berarti putih 1. Dari sini aja nampak, merah 1, merah muda 2, putih 1. Jadi kemungkinan malahan ada 3 warna untuk filial ketiga. Nah, kita lihat perbandingannya. Perbandingan genotif, ini disimbolkan dengan huruf karena genotif itu kan sifat yang tidak nampak yang ada di dalam. Ini ada 1 tadi, ini ada 2, ini ada 1. Perbandingan fenotip yang nampak oleh mata kita, yang nampak ya karakter yang ada di luar. Jadi tadi merah, ini merah muda atau warna rose, ini putih. Jadi yang merah ada 1, yang merah muda ada 2, yang putih ada 1. Jadi perbandingannya ini merah muda, putih. Baik, selanjutnya persilangan dihibrida. Dihibrida itu 2 sifat beda. Contoh, sapi yang bertanduk pendek tapi bulunya putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang tapi bulunya hitam. Jadi 2 dia sifatnya. Dari sifat tanduknya panjang atau pendek dengan warna rambut. 2 sifat. Selanjutnya, jadi kalau tumbuhan ini ada mangga buahnya besar tapi rasanya asam. Kita silangkan dengan mangga buah kecil rasanya manis. Jadi dari bentuk buah besar atau kecil dengan rasa tetap 2 sifat. Ini contohnya ya, dihibrida. Persilangan dengan 2 sifat. Lanjut. Contoh persilangannya. Nah, tanaman mangga berbuah besar. Ini dicontohkan B besar. Tapi rasanya asam. Rasa asam ini kita buat M kecil. Ini bebas aja, kalau huruf bebas aja ya. Kemudian disilangkan dengan tanaman mangga buah kecil. Tadi yang bentuknya besar kan B besar. Jadi kalau kecil B kecil. Jangan ini ambil huruf yang lain. Karena ini kan satu sifat. Besar dan kecil bentuk.
sifat bentuknya. Kemudian rasanya manis karena yang bagus rasa manis. Jadi di sini Ibu letak M besar karena yang asam tadi M kecil. Yang ditanya bagaimana perbandingan keturunan sampai ke filial kedua, sampai ke keturunan kedua. Jadi ini lebih banyak hurufnya, pasti otomatis lebih banyak lah ya. Kita lihat parental pertama. Ya, mangga besar rasa asam disilangkan dengan mangga kecil rasa manis. Yang besar tadi apa? B besar. Asam tadi apa? M kecil. Kita tuliskanlah di sini. B besar, M kecil. Yang kecil tadi B kecil, yang manis M besar. Sekarang kita ambil gametnya. Jadi cara ngambil gametnya ini disilang. B besar sama M kecil. Kemudian kita di sini ya. Kita bisa mengambil gametnya. B besar dengan M kecil, B besar dengan M kecil karena sama, jadi satu aja kita ambil. Ini B besar, B kecil kan B, M besar kan M, jadi B dengan M. B besar kali B kecil, B besar B kecil, M besar kali M kecil, M besar M kecil. Jadi walaupun di sini M kecil duluan, kita penulisannya tetap huruf besar duluan. Inilah dia hasilnya. B besar B kecil, M besar M kecil. Nah, ini karena masih dalam sifat dominan, yang huruf kecilnya nggak terbaca. Tadi B besar, B kan besar buahnya, M manis. Berarti ini hasilnya buahnya besar manis. Besar manis. Ini baru filial pertama. Ini yang akan kita silangkan kembali. B besar B kecil, M besar M kecil. Buah besar rasa manis ini kita silangkan. Kita lihat ya untuk menentukan perbandingan sampai dengan fenotip kedua. Ini ya. Parental kedua. Orang tua kedua, lanjut perselangsian yang kedua kan. B besar B kecil, M besar M kecil disilangkan dengan B besar B kecil, M besar M kecil. Ini tadi kan besar manis disilangkan dengan besar manis. Kita lihat gametnya. Ini B besar B kecil kan beda huruf, satu huruf besar, satu huruf kecil. Jadi nggak bisa kita ambil satu gametnya, nggak bisa. Ini cara ngambilnya gini, kita silangkan B besar dengan M besar, B besar dengan M kecil, kemudian B besar dengan B kecil dengan M besar, B kecil dengan M kecil. Inilah dia. Jadi ada 4 gametnya, 4 pasang. Ya, Ibu ulang ya. B besar, M besar. Nih, dia harus beda huruf. Bukan beda besar kecil, beda huruf. B besar, M kecil. Nih. Selanjutnya, B kecil, M besar. Nih. Selanjutnya, B kecil, M kecil. Ini. Jadi kalau berbeda gini hurufnya, nggak harus yang huruf besarnya duluan, enggak. Kecuali tadi hurufnya sama. Jadi yang sebelah sini juga sama ya. Ini gametnya. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Akan kita silangkan dengan ini juga. 1, 2, 3, 4. Bagaimana F2-nya? Nah, ini pasti diagramnya lebih banyak dong. Kalau tadi aja cuma 2 kan. Ke bawah 2, ke samping 2. Jadi dari XY-nya 2. Kalau ini kan 4. Ke bawah 4, ke atas. Kita lihat. Kita buat gambarnya. Seperti ini bagannya. Karena ada 4 kan yang mau kita silangkan. 1, 2, 3, 4. Di atas juga 1, 2, 3, 4. Jadi nanti yang di tengah ini persilangannya, hasil persilangannya. Ini contohnya. Setelah kita letakkan, ini gametnya. B besar, M besar silangkan dengan B besar, M besar. Ini hasilnya. B besar, M besar, M besar. Ini hasilnya. Selanjutnya, B besar dengan B besar, B besar, M besar dengan M kecil, M besar, M kecil. Ini dia. Selanjutnya, Ibu rasa kalau kamu benar-benar perhatikan, kamu bisa isi sendiri nih sampai dengan selesai. B besar dengan B kecil. Cuma nulisnya B besar, B kecil. M besar, silangkan dengan M besar, M besar. Nih. Oke, begitu selanjutnya ya. B besar,
M kecil, M besar. Kita tuliskan dulu M besarnya dulu karena kan hurufnya sama. Selanjutnya B besar, M kecil, M kecil. Lanjut. Ini persilangan ini dengan ini. Lanjut, B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Cocok? Oke. Kita coba yang ini. Ini dengan ini. Ini kan? Ini kan? Nih, ini. B besar, B kecil. B besar, B kecil. M besar, M kecil. M besar, M kecil. Cocok kan? Ini. B kecil disilangkan dengan B kecil. B kecil, B kecil. M besar dengan M besar. M besar, M besar. Begitu seterusnya ya. Cara pengisiannya. Iya. Jadi ada berapa filialnya ini keturunannya? 4 kali 4. Ada berapa? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang kamu lihat mana yang sama, ada berapa yang sama. Contoh, kamu lihatlah ini. Nih, yang sudut nih. Ini dengan ini. Sama nggak? Beda. Yang sama dengan mana? Ini sama ini sama. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang seperti ini ada 4. Ini apa sifatnya nanti? Kita lihat. Kemudian, yang mana lagi? Ini. Ah, ini. Ada yang sama nggak di sini? Ada. Ini sama dengan ini. B besar, M besar, M kecil. Sama kan? Ah, ini ada 2. Jadi yang sama ada berapa? Kita lihat. Ini kamu harus jeli, harus teliti. Contoh lah, ini yang atas ini dengan ini. Sama ini? Enggak sama. Ini B besar, M besar, M kecil. Ini B besar, M kecil kan enggak sama. Ya kan? Oke. Kita lanjut. Kita lihat hasil. Perbandingan genotif. Semua yang ada di situ. Ada berapa? Nih, jadi yang seperti ini ada 1, yang hurufnya ini ada 2, yang hurufnya seperti ini ada 2, yang hurufnya seperti ini ada 4, yang seperti ini ada 1, ini ada 2, 1, 2, 1. Coba hitung dulu. Pas nggak dia 16? Coba ya. 1 tambah 2, 3, 5, 14, 15, 17, 18, 20. Ulang. 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16. Pas kan? 16 kan? Cara membacanya. B besar tadi apa? Buahnya besar. M besar manis. Berarti ini besar, manis. Yang ini juga kalau dia dominan kan ini yang huruf kecilnya kalah. Berarti ini besar, manis. Ini juga besar, manis, besar, manis. Kalau yang ini B kecil, buah kecil rasa masam. Yang ini kecil, tapi ada M besarnya. Berarti walau kecil dia rasa manis. Nah, kita lihat. Jadi perbandingan fenotipnya seperti ini. Yang besar manis ada 9. Nih, besar manis. Mana lagi? Ini 4, 8, 9. Yang besar asam, nih, besar asam. Besar asam ada 3. Ini sama ini. 2 tambah 1, 3. Oke. Yang ini kecil manis. Berarti kecil manis juga ada 3. Kecil tapi manis ada 3. Yang kecil asam ada 1. Ya, syukurlah sifat jeleknya cuma 1. Tapi yang besar manis ada 9. Berarti pada keturunan keduanya kamu tuh bisa mendapatkan buah dengan ini, dengan berbagai varian. Ada yang besar manis, ada yang besar tapi asam, ada yang kecil manis, ada yang kecil asam. Jadi nggak sama dengan filial pertama. Baik, kita lanjutkan.
Ini tentang penyakit menurun pada manusia. Apa-apa saja. Ini yang namanya penyakit turunan ya. Penyakit keturunan itu diturunkan dari orang tua, itu yang dibawa oleh gen. Kecil kemungkinan untuk bisa disembuhkan karena sudah di gen kita. Kemudian dapat diturunkan kepada keturunannya, anaknya. Selanjutnya, ini contohnya. Ada beberapa nama penyakit di sini. Untuk penyakit-penyakit lainnya kamu nanti bisa browsing ya, bisa browsing di internet. Apa-apa saja sih penyakit menurun pada manusia. Ini ada hemofilia. Hemofilia itu darah sukar membeku kalau luka. Jadi kalau luka dia bisa sampai, kalau lukanya lebar, besar, kalau nggak segera ditolong bisa kehabisan darah ya. Albino, kulit tidak memiliki pigmen. Ini yang kayak, bukan kayak orang barat, dia tidak punya pigmen warna kulit ya. Buta warna pun keturunan loh, tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Selanjutnya, thalassemia. Ini sel darahnya tidak normal, jadi bentuknya itu seperti bulan sabit. Jadi dia tidak bisa bekerja dengan baik dalam memberikan sel darah itu. Jadi tiap bulan harus transfusi darah. Ini jari berlebih, polidaktili. Hipertrikosis, tumbuh rambut pada daun telinga, tidak pada tempat-tempat yang normal semestinya ya. Di seluruh badan pun kadang. Hipertrikosis. Kemudian epilepsi atau penyakit ayan. Selanjutnya anodontia, orang yang tidak memiliki gigi seumur hidupnya. Ini beberapa contoh gambar ya. Ini hipertrikosis, tumbuh rambut tidak pada tempatnya dan berlebih. Ini anodontia, seumur hidup nggak punya gigi. Ini albino. Jadi albino itu nggak hanya pada manusia ya, bisa juga pada hewan. Ada juga pernah ibu lihat di TV itu ikan, pada ikan juga ada albino, tidak punya pigmen warna. Ini polidaktili, jarinya berlebih. Jadi kalau yang ibu pernah lihat sih kadang berlebih di ibu jari gini aja, satu, jadi jarinya ada 6. Tapi ini udah lebih, ini udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kanan, 8 kiri, 16 jarinya. Ini gigantisme, orang-orang yang badannya tumbuh seperti raksasa. Oke, sampai di sini saja anak ibu. Untuk lebih memahami, baca buku paketnya halaman 119. Kamu juga bisa browsing-browsing di internet tentang genetika. Dan ibu harap setelah ibu share nanti di Sigum atau di WA, kamu isi absennya, satu. Yang kedua, kerjakan tugas latihannya. Tetap semangat belajar anak-anak ibu. Semoga bisa memahami. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.